Hai guys, kembali lagi bersama gua di Wandi Channel Review. Seperti biasa di video kali ini gua akan melanjutkan alur cerita Belum Prom seri season yang keempat. Yang belum nonton episode-episode sebelumnya, dipastikan nonton dulu saja karena alur ceritanya semuanya berhubungan. Oke lah, daripada kelamaan mending kita saksikan saja alur ceritanya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, seperti biasa silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di episode yang ke-8 ini kita diperlihatkan ke si Dona dan yang lainnya yang kehermanan setelah melihat si Aceng yang bisa hidup kembali tanpa mereka sadari bahwa semua itu perbuatannya si Sophia. Get the bones without getting half the town killed. Sorry? Tidak lama kemudian si Alice pun datang yang meminta ke si Dona dan Sheriff ke lantai atas karena ada sesuatu yang ingin si Fatimah ceritakan. Setelah itu, si Fatimah pun langsung menceritakan apa yang dia alami semalam, di mana setelah berhasil terhubung dengan si makhluk, tubuhnya terasa sangat dingin dan tiba-tiba urat hitam muncul di perutnya. Okay. Melihat hal itu, si Sheriff pun langsung menyuruh ke si Alice untuk membawa si Fatimah ke klinik guna mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan tubuhnya si Fatimah. Kemudian kita diperlihatkan ke si Ethan yang sedang sibuk menggambar, di mana si Ethan yang merasa dirinya akan bernasib sama seperti si Victor berniat menggambar orang-orang yang dia sayang agar dia selalu mengingatnya saat semua orang modar. Namun si ibu mengatakan bahwa dia tak akan membiarkan itu terjadi karena dirinya tak akan bernasib sama seperti si Miranda. Apalagi dirinya sangat yakin bahwa alasan dia kembali lagi ke kota ini hanya untuk menyelamatkan si Victor dan yang lainnya. Lalu kita diperlihatkan ke si Jed yang sedang memperlihatkan rute jalan yang ada di gua menuju tulang belulang para bocil. From the root cellar Okay. of safety and complexity. Melihat jalan masuk menuju ruangan itu cuma satu, si Sheriff yang berpengalaman di militer pun meminta ke si Jed untuk mencari jalan lain agar mereka bisa kabur saat para makhluk mulai mengepung mereka. Kemudian kita diperlihatkan ke si Henry yang baru saja tiba di restoran, di mana dia yang tak ingin terus-menerus mengalami halu berniat menyibukkan diri dengan membantu si Ipeh di restoran. Di sisi lain kita pun diperlihatkan ke para penghuni rumah koloni yang sedang membakar jasadnya si Aceng agar tidak bisa hidup kembali. Lalu kita diperlihatkan ke si Fatimah yang sedang diperiksa di klinik guna mengetahui apa yang sebenarnya si Fatimah alami. Any immediate danger. So what is... This. Dan setelah pemeriksaan dilakukan, si Kristi pun langsung memberitahukan bahwa dia tak menemukan ada yang aneh dengan tubuhnya si Fatimah. Mendengar hal itu, jelas saja si Fatimah pun sangat shock karena dirinya takut berubah menjadi salah satu dari mereka. Namun si Mary meminta ke si Fatimah untuk tenang karena mungkin saja apa yang dialami oleh si Fatimah saat ini itu efek samping sementara karena telah mengendalikan si makhluk. Dirasa perkataan si Mary ada benarnya, si Kristi pun meminta ke si Fatimah untuk tetap sementara waktu di klinik ini agar dia bisa selalu mengontrol keadaannya. Lalu kita diperlihatkan ke si Jed yang sedang kebingungan mencari jalan lain dari gua itu. Hingga di tengah kebingungan dia pun teringat dengan akar yang berbentuk simbol yang dia lihat di langit-langit gua. Hingga setelah mengingatnya, kini dia pun mengetahui cara keluar dari gua itu.
Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ke si Sheriff yang sedang menceritakan kehaluan yang dia alami saat nyekar ke makam istrinya. Oleh karena itu, dia meminta ke si Christy untuk memberikannya obat agar dia bisa sembuh dari kehaluannya. Akan tetapi si Christy menolaknya karena saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan kehaluan yang si Sheriff alami. Sementara itu, kita pun diperlihatkan ke si Sophia yang baru saja tiba di kantor Sheriff guna melakukan sesuatu. Dan ternyata si Sophia berniat mengambil jas kuning miliknya yang si Sheriff simpan. Hingga setelah berhasil menemukannya, dia pun bergegas pergi sebelum aksinya diketahui oleh orang. Kemudian kita diperlihatkan ke si Henry yang sedang sibuk membantu si Ipeh di restoran. Namun tiba-tiba... Dad? Melihat dirinya kembali halu, si Henry pun mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini tidaklah nyata. Namun si Victor memberitahukan bahwa apa yang dialami si ayah saat ini itu benar-benar nyata, di mana sebelumnya si ayah harus pingsan setelah kebanyakan minum obat yang ibunya berikan. Dan sekarang si Victor sangat senang melihat si ayah sudah sadar. Have you been in this, Sebastian? No. Let me help you with that. Dan setelah mengalami kehaluan itu, terlihat si Henry pun kebingungan dengan apa yang sebenarnya dia alami. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ke si Sheriff dan si Kenny yang panik setelah melihat kantornya sudah acak-acakan. Si Sheriff pun yakin bahwa ada seorang yang berhasil masuk dan mengambil jas kuning itu, namun dia pun tak tahu siapa yang telah melakukannya. I don't know, Kenny. Maybe the guy... Tidak lama kemudian, mereka pun dikagetkan dengan kedatangan si Jed yang mengajak si Sheriff dan si Kenny ke pohon botol karena kini dia sudah mengetahui cara keluar dari gua itu. Di waktu yang bersamaan, kita pun diperlihatkan ke Sophia yang baru saja tiba di rumah si Tabitha. Hingga setelah di dalam, dia yang melihat gambar buatan si Ethan pun langsung mengambilnya. Kira-kira apa yang sebenarnya si Sophia ini rencanakan? Pura-pura gak tahu dulu. Sesaat kemudian kita pun diperlihatkan ke si Jed dan yang lainnya yang baru saja tiba di pohon botol, di mana si Jed memberitahukan simbol-simbol yang sering dia lihat itu sebenarnya akar dari pohon botol, dan tepat di bawah pohon inilah tulang belulang para bocil itu disimpan. Oleh karena itu, dia berniat mencabut pohon botol ini guna dijadikan jalan keluar. And before you say that, get the truck and the van in there. We use every... Dirasa itu masuk di akal, si Sheriff pun berniat memberitahukan hal ini ke para penduduk agar bisa membantunya mencabut pohon botol. Lalu kita dialihkan lagi ke si Henry yang masih kepikiran dengan kehaluan yang baru saja dia alami, di mana si Henry berharap kehaluannya itu bisa menjadi kenyataan karena kehangatan seperti itulah yang ingin dia rasakan. Dad. Setelah kembali mengalami halu, si dokter pun langsung meminta ke si Henry untuk melakukan sesuatu jika dia ingin tetap tinggal di dunia ini, di mana si Henry harus memutus hubungan dengan orang yang dia sayang jika dirinya ingin kembali lagi ke dunia ini dan berkumpul bersama keluarganya. No, please, come on. Setelah kembali sadar, sontak saja si Henry pun kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh si dokter. Lalu kita dialihkan lagi ke si Christy yang kembali memeriksa keadaannya si Fatima. Any lightheadedness? Setelah pemeriksaan dilakukan, si Christy pun langsung mengajak si Mary berbicara empat mata karena ada sesuatu yang ingin dia katakan. You? Out there.
Setelah itu, si Mary pun langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan si Fatimah. Kemudian si Christy pun memberitahukan bahwa detak jantungnya si Fatimah itu hanya 19 BPM, di mana secara medis si Fatimah seharusnya sudah modar. Mendengar hal itu, jelas saja si Mary pun sangat shock. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ke si Tabitha yang baru saja pulang setelah mengantar si Ethan ke rumah koloni. Namun seketika dia pun dikagetkan dengan telepon di rumahnya yang tiba-tiba berdering. Hello? Dan ternyata itu dari seseorang yang mengaku dirinya si Thomas yang meminta ke si Tabitha untuk pergi ke mobil karavan miliknya jika tak ingin si Ethan dan si Julie modar. Mendengar hal itu, si Tabitha pun bergegas pergi ke sana. Singkat waktu, sesampainya di sana, seketika si Tabitha pun shock setelah melihat gambar buatan si Ethan sudah ditempel di mobil karavannya. Thanks for coming. Dan sudah kita duga semua ini perbuatan si aki-aki Dajjal untuk memancing kedatangannya si Tabitha. Melihat si Tabitha belum mengingat semuanya, si Aki pun langsung mengatakan bahwa dia tak berniat menghabisi si Tabitha untuk saat ini, di mana dia hanya ingin memperingati si Tabitha untuk tidak mengambil tulang berulang pala bocil jika tak ingin kehidupannya lebih menderita. Children home. Kira-kira apakah si Tabitha akan menuruti perkataan si aki-aki Dajjal? Kalem heula atuh, karena episode 8 pun sudah berakhir. Oke lah ngap, mungkin segitu dulu saja pembahasan kali ini. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Nantikan episode kelanjutannya hanya di Wandi Channel Review. See you next and bye-bye.